Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Robi sholli sodli wa yasirli amri lalu uqdatan min lisani yafqahu qawli. Robi jidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Kezoliman atau kejahatan terhadap hak Allah. An Abdillah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sa'alatu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayudun bi abdhamu indallahi qala an taj'ala lillahi nidaw wa huwa khalaqaka qultu inna dzalika la'azimun qultu summa ayuqala wa taqatula waladaka takhafu an ama ma'aka qultu summa ayuqala an tuzadniya halilata jarik. Dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Beliau menjawab, bila kamu menyekutukan Allah, padahal dialah yang menciptakanmu. Aku berkata, tentu itu sungguh besar. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, apabila kami membunuh anakmu karena takut membuat kelaparan. Aku bertanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, berzina dengan istri tetanggamu. Hadis riwayat Bukhari. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis. 1. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin menjelaskan, zolim ada dua macam. Pertama, kezoliman terkait dengan hak Allah Azza wa Jalla. Kedua, kezoliman terkait dengan hak hamba. 2. Kezoliman terhadap hak Allah. Kezoliman yang terbesar yang terkait dengan hak Allah adalah kesyirikan. 3. Syirik merupakan dosa paling besar di sisi Allah dan tidak akan diampuni. Karena syirik merupakan perbuatan yang melanggar hak Allah. Sedangkan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh setiap hamba adalah tidak berbuat syirik kepadanya. 4. Syirik disebut kezoliman karena syirik merupakan perbuatan yang menempatkan sesuatu perkara atau ibadah tidak pada tempatnya dan memberikannya kepada yang tidak berhak menerimanya. Oleh karena itu, siapa yang menyekutukan Allah, maka ia telah tersesat sejauh-jauhnya.
Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Satu, kezoliman yang paling besar adalah syirik kepada Allah. Sebagaimana Quran surat Luqman ayat ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tus'arik billahi inna sirka la tulamun azim. Artinya, dan ketika Luqman berkata kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan syirik kepada Allah. Dan sesungguhnya syirik itu merupakan kezoliman atau kejahatan yang paling besar. Pelajaran dari ayah Luqman kepada anaknya merupakan pelajaran bagi kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, juga sebagai seorang guru, seorang dosen, seorang ustadz, seorang kiai. Pelajaran yang pertama adalah bagaimana mengajak anak, peserta didik, siswa, santri tidak menyekutukan Allah. 2. Syirik akbar. Syirik besar adalah beribadah kepada selain Allah, seperti berdoa kepada selain Allah, meminta berkah atau keberuntungan, syafaat, perlindungan, dan lain-lain kepada orang yang mati atau masih hidup, tapi tidak berada di tempat orang yang meminta, tidak ada di dekatnya. Sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat ke-36, wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. 3. Syirik itu bercokol pada umat sekarang. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah kecuali mereka dalam keadaan berbuat syirik. Quran surat Yusuf ayat ke-106. 4. Syirik merupakan dosa paling besar di sisi Allah dan tidak akan diampuni. Karena syirik merupakan perbuatan yang melanggar hak Allah, sedangkan hak Allah yang wajib dipenuhi oleh setiap hamba adalah tidak berbuat syirik kepadanya. Sebagaimana Quran surat An-Nisa ayat 116. Innallaha la yughfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u wa may yusyrik billahi faqad dolalang ba'idan. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Shadaqallahul adzim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walaikal masir.
nasrun minallah, wafatun qarib, wa basiril mu'minin, pastabikul khairat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kehilapan-kehilapan dan menerima amal-amal ibadah diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, kedua orang tua kita, sahabat-sahabat kita, para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, juga para pemimpin-pemimpin bangsa kita. Ya Allah, jadikanlah negara kami, Indonesia, menjadi negara yang baldatun, toyibatun warobun gopur. Jauhkanlah, hindarkanlah dari malapetaka, bencana. Ya Allah, jadikanlah kami semua menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.